Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video ini kita akan membahas soal-soal penalaran matematika untuk membantu persiapan kamu dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai! Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama. Hasil sensus ekonomi di suatu wilayah pada bisnis transportasi bus diketahui bahwa jasa sopir ditentukan dari besarnya UMR atau upah minimum regional ditambah dengan hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan pelanggan di wilayah tersebut senilai dengan 300 kurangnya dari jumlah penumpang per bulan. Harga jasa sopir dinyatakan Y. Jumlah penumpang dinyatakan dalam X dan indeks kepuasan pelanggan dinyatakan Z. Dan besarnya UMR di wilayah tersebut sebesar Rp1.200.000. Persamaan harga jasa sopir tiap 1 bulannya dapat dinyatakan dalam rupiah adalah A. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 300X ditambah Rp1.200.000. B. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 300X ditambah Rp1.200.000. C. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 300X dikurang Rp1.200.000. D. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 300X dikurang 1 juta. E. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 300X ditambah 1 juta. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini kita punya beberapa info ya Sobat AdSense. Jadi di sini kita akan diminta mencari jasa sopirnya. Ya, dengan info yang pertama tadi, jasa sopir itu adalah UMR. Ya, jadi jasa supir sama dengan, kalau kita tulis ya Sobat AdSense, jasa supir sama dengan besarnya UMR gitu, besarnya UMR ditambah dengan hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan. Jadi ditambah jumlah penumpang, ya jumlah penumpang dikalikan dengan indeks kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah rumus jasa supirnya, ya Sobat AdSense. Nah, terus dikasih tahu nih, indeks kepuasan pelanggan di wilayah tersebut senilai dengan 300 kurangnya dari jumlah penumpang per bulan. Ya, jadi ada rumus lagi. Ternyata indeks kepuasan pelanggan itu sama dengan 300 kurangnya dari jumlah penumpang per bulan. 300 kurangnya, artinya jumlah penumpang dikurang 300. Ya, jadi sama dengan jumlah penumpang dikurang 300. Nah, jadi kita punya dua info ini Sobat AdSense. Lalu dimisalkan nih, ya dimisalkan jasa sopir itu dinyatakan dengan Y. Jadi Y, ya kalau kita hitung Y, ini jasa supir sama dengan, lalu jumlah penumpang dinyatakan dengan X,
indeks kepuasan pelanggan dinyatakan dengan Z. Berarti UMR-nya juga udah dikasih tahu 1.200.000. Berarti ini 1.200.000 ya Sobat Adsen. Y, ini Y-nya. UMR-nya 1.200.000. Gitu. Ditambah dengan, tadi rumusnya jumlah penumpang dikali indeks kepuasan pelanggan. Jumlah penumpangnya tadi dinyatakan dengan X. Sedangkan indeks kepuasan pelanggannya dinyatakan dengan Z. Berarti X dikali Z, Sobat Adsen. Nah, terus kita sederhanakan lagi, jadi Y sama dengan 1.200.000 ditambah X dikali, nah Z itu tadi apa? Z itu kan indeks kepuasan pelanggan, jumlah penumpang dikurang 300. Sedangkan jumlah penumpangnya itu X ya Sobat Adsen, ini X. Jumlah penumpangnya itu X, berarti X dikurangi 300. Jadi X, ya si Z-nya ini adalah X dikurang 300. Ya, jadi dikali X dikurang 300. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, Y sama dengan 1.200.000 ditambah X kali X ya Sobat Adsen. X kali X itu X pangkat 2. X kali min 300 berarti jadi min 300X. Ya, kalau kita sederhanakan, jadi Y sama dengan 1.200.000 ya, ditambah X kuadrat kurang 300. Jadi kita susun ulang ya Sobat Adsen, X kuadrat dulu. Jadi X kuadrat dikurang 300X ditambah 1.200.000. Ya, jadi ini adalah jumlah dari jasa sopirnya ya Sobat Adsen, yaitu X pangkat 2 dikurang 300X ditambah 1.200.000. Kita lihat di pilihan ada nggak nih Sobat Adsen? Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 300X ditambah 1.200.000. Ada ya Sobat Adsen? Jawabannya adalah yang B. Oke Sobat Adsen, kita masuk ke soal yang kedua. Masih dengan bacaan yang sama Sobat Adsen. Kali ini pertanyaannya adalah, jika Pak Budiman adalah seorang sopir di wilayah tersebut, dan bulan lalu dia dapat membawa 2.000 penumpang, maka jasa sopir yang didapat Pak Budiman: A. 4.200.000 rupiah, B. 4.400.000 rupiah, C. 4.600.000 rupiah, D. 4.800.000 rupiah, E. 5 juta rupiah. Oke Sobat Adsen, kali ini kita diberi info baru, yaitu ada seorang supir bernama Pak Budiman, dan bulan lalu dia dapat 2.000 penumpang ya Sobat Adsen. Berarti kita tinggal masukin saja ke rumus jasa supirnya. Jasa supirnya kan itu UMR tambah jumlah penumpang dikali indeks kepuasan pelanggannya ya. Jadi kita akan cari indeks kepuasan pelanggannya dulu. Nah, indeks kepuasan pelanggan itu kan lambangnya Z ya Sobat Adsen, diberikan di soal. Indeks kepuasan pelanggan dinyatakan dengan Z. Jadi kita coba cari nilai Z-nya dulu. Z sama dengan ya, jumlah penumpang dikurang 300. Nah, jumlah penumpang yang didapat tadi Pak Budiman berhasil membawa 2.000 penumpang bulan lalu. Jadi 2.000 dikurang 300 ya Sobat Adsen. Jadi Z-nya adalah 1.700. Jadi indeks kepuasan pelanggan untuk Pak Budiman adalah 1.700. Nah, lalu kita sudah bisa menghitung jasa supirnya. Jasa supirnya di sini dinyatakan dengan Y tadi ya Sobat Adsen. Jadi Y sama dengan tadi apa rumusnya? UMR. Nah, UMR-nya juga sudah diberikan di soal, 1.200.000 rupiah. Lalu ditambah jumlah penumpang. Jumlah penumpangnya sudah ada 2.000 penumpang Sobat Adsen. Lalu dikalikan dengan indeks kepuasan pelanggan yang sudah kita hitung tadi nilai Z-nya, yaitu 1.700. Jadi di sini 2.000 dikali dengan 1.700. Ya, jadi di sini nilai Y-nya bisa kita hitung. Di sini ada 1.200.000
ditambah dengan 2000 dikali 1700 Sobat SN. 2 kali 17 kan 34 ya. Berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang didapatkan oleh Pak Budiman adalah 1.200.000 ditambah 3.400.000 rupiah. Berarti Y-nya adalah 4.600.000 rupiah ya. Jadi segini adalah jasa supir yang didapatkan oleh Pak Budiman. Kita lihat di pilihan ada nggak Sobat SN? 4.600.000 rupiah. Ada ya? Jawabannya adalah yang C. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang ketiga. Kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 meter kali 3 meter kali 4 meter. Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah A. 2 meter, B. 5 meter, C. 10 meter, D. Akar 38 meter, E. Akar 50 meter. Oke Sobat SN, jadi kali ini kita dikasih info suatu ruangan ya Sobat SN. Ukurannya 5 kali 3 kali 4. Berarti ini bentuknya balok ya Sobat SN. Kita coba gambar baloknya. Jadi ada Oke. Ini ruangannya, misalnya gini, dengan ukurannya 5 kali 3 kali 4 ya Sobat SN. Jadi panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 4. Oke, nah katanya di tengah pertemuan dua dinding. Oke, di tengah pertemuan dua dinding. Nah, kalau ini jadi ruangan, berarti kan yang bagian sisi yang bawah ini adalah alasnya ya Sobat SN. Sedangkan sisi yang atas adalah atap ruangannya, berarti dindingnya adalah 4 sisi samping-sampingnya ini ya, kiri kanan dan depan belakang. Nah ini dinding-dindingnya, katanya di tengah pertemuan dua dinding. Jadi misalnya dinding depan sama dinding kanan. Pertemuannya kan di garis ini ya Sobat SN. Nah katanya di tengah-tengahnya dipasang lampu. Ya jadi di sini dipasang lampu. Nah semuanya gitu juga. Di tengah pertemuan dinding kanan sama dinding belakang dikasih satu lampu. Di tengah-tengahnya ini juga dikasih satu lampu, ini juga dikasih satu lampu. Oke. Jadi setelah itu yang ditanyakan adalah jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan. Lampu dan pojok ruangan. Nah, coba kita lihat Sobat SN, pojok ruangan kan ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, kira-kira yang paling jauh dari mana ke mana nih Sobat SN? Ya, ambil misalnya contoh kita ambil yang ini aja ya, lampu yang ini. Pastinya ke sini lebih kecil ya Sobat SN, ke pojok yang ini. Ke pojok yang ini dibandingkan dari titik ini ke pojok yang sini. Pasti ini yang paling jauh ya Sobat SN. Dari titik yang ini, kita misalkan titik P ke titik A. Ini adalah jarak yang paling jauh antara lampu dan pojok ruangan. Oke, jadi gimana nih cara mencari panjang AP ini? Oke, berarti kita harus cari panjang ini dulu Sobat SN. Ya, misalkan ini titik C, kita harus cari dulu nih dari A ke C berapa. Ya, kita namakan aja ya Sobat SN. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita harus cari AC dulu. Nah, gimana cara mencari AC? Berarti kita gunakan segitiga ABC. Ya, karena ini kan persegi panjang, pasti ini siku-siku ya Sobat SN di sini. Jadi kita bisa gunakan segitiga ABC untuk mencari AC. Ya, kita bisa gunakan Pitagoras saja ya Sobat SN. Jadi ini ada A, B, C, di sini 5, di sini 3. Berarti dengan Pitagoras, ya AC itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ya Sobat SN. Berarti akar dari 25 ditambah 9 itu akar dari
34. Jadi kita udah dapat nih nilai AC-nya akar 34. Nah, sekarang kalau udah dapat AC, gimana nih? Target kita kan mencari AP tadi ya. Berarti AC, nah tinggal gunakan CP-nya ya. Jadi ACP. Ya, ACP. Jadi ini kita gambar segitiganya. Ada A, ada C, dan ada P. Gitu ya Sobat SN. AC-nya tadi udah dapat akar 34. Nah, CP-nya berapa nih Sobat SN? Tadi kan ingat ya, lampu itu dipasang di tengah-tengah pertemuan dua dinding. Berarti di tengah-tengah. Jadi ini harus imbang nih. Ini kan 4, jadi dibagi 2, jadi 22 nih Sobat SN. 22. Berarti dari C ke P panjangnya 2. Di sini panjangnya 2. Ya sudah, kita tinggal gunakan Pitagoras lagi ya untuk mencari AP. Berarti AP sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Berarti ini akar 34 kuadrat ditambah 2 kuadrat, Sobat SN. Oke, akar 34 dikuadratkan berarti jadi 34 aja ya, Sobat SN. Sedangkan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, akar 34 tambah 4 jadi akar dari 38. Ya, jadi ternyata panjang AP-nya akar 38. Jadi jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangannya adalah akar 38 meter. Kita lihat di pilihan ada ya. Jawabannya adalah yang D. Oke Sobat AdSense, demikianlah pembahasan soal-soal penalaran matematika kali ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu Sobat AdSense dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!